Halo Sobat Didi, ketemu lagi di channel Indie Driver, dan kali ini saya akan membervlog tentang sebuah mobil yang bisa menunjang penampilan atau menaikkan gengsi Anda. Nah, jadi orang itu membeli mobil tidak hanya sekedar sarana transportasi. Kenapa? Kalau hanya sekedar sarana transportasi, beli aja gerobak, dikasih mesin, bisa dipakai kemanapun. Nah, tapi karena tujuannya adalah juga untuk menaikkan gengsi atau menunjang penampilan, maka ada banyak pilihan. Nah, salah satu mobil yang menurut saya bisa menaikkan gengsi seseorang adalah sedan. Mobil sedan itu bisa memberi kesan bahwa pemakainya adalah seorang eksekutif. Jadi secara penampilan, secara gengsi itu terangkat. Nah, kalau harga barunya mahal, maka harga secondnya sedan itu jatuh. Jadi menurut saya, mobil sedan itu layak untuk dibeli. Nah, ini dia salah satu sedan yang bisa menaikkan gengsi Anda tanpa perlu khawatir kantong Anda teronggoh terlalu dalam. Ini adalah Honda City tipe eCVT tahun 2014. Umurnya 8 tahun. Tapi kalau kita lihat, ini masih keren loh. Nggak kehilangan gengsi lah. Gengsinya itu tidak berkurang. Kalau Anda pakai ini, orang akan menganggap Anda, wah ini orang keren ini pakai sedan ini. Ini saya harus jongkok untuk mengimbangi tingginya. Jadi sedan itu kan bentuknya rendah kan, itu streamline. Sehingga aerodinamikanya itu bagus. Honda City ini dulu harga barunya tahun 2014 itu 301 juta rupiah kalau nggak salah. Kalau salah Anda bisa koreksinya. Setelah umurnya 8 tahun, harganya di bawah 190 juta rupiah. Antara 170 sampai 190-an, tergantung kondisi, tergantung tahun. Kalau kita lihat dari depan itu keren, terlihat berkelas, terlihat sporty gitu kan. Dibandingkan dengan generasi sebelumnya, ini lampunya tentu beda, grillnya ini beda, garnisnya ini beda. Ini lampunya multi reflektor yang terpisah gitu, lampu jauh dan lampu dekatnya. Nah, ini garnisnya di sini, ini warna chrome besar memanjang dari kiri ke kanan. Ini juga ada fog lampnya, grillnya seperti ini. Dan ini lekuk-lekuknya ini membuatnya terlihat semakin sporty. Kita lihat mesinnya. Ini dia mesinnya cukup rapi, dan ini sama dengan mobil Honda yang bermesin 1500 lainnya. Ini sama mesinnya, mampu menghasilkan power 120 PS pada 6000 rpm, sedangkan torsinya 145 Nm pada 4300 rpm. Ini mesinnya cukup lah untuk sebuah kendaraan di level sedan mini atau low sedan. Ini dia bentuknya streamline, rendah, sehingga membuatnya hambatan anginnya itu lebih sedikit, dan tentu saja lajunya lebih nyaman dan lebih irit. Kita lihat rodanya. Ini rodanya, velgnya dual tone, dan ini menggunakan roda 185/55 profilnya, sedangkan ringnya itu ring 16. Pengeremannya tentu saja sudah disc brake, yang depan ini sudah ada ABS, sudah ada EBD. Sayangnya untuk roda belakang pengeremannya masih tromol biasa. Nah, ini dia dari belakang. Ini bentuknya keren sekali. Auranya tuh beda. Terlihat berkelas, terlihat bergengsi. Lampunya yang tahun 2014 ini udah menyipit seperti ini. Berbeda dengan pendahulunya yang lebih tinggi, yang seperti bertumpuk. Kaca belakang ini juga sudah ada refoggernya. Jadi kalau berembun tinggal diaktifkan saja refoggernya. Untuk membuka bagasinya itu pakai remote. Remote-nya seperti ini. Ini yang paling bawah ini. Pencet aja. Nah, ini dia sudah kebuka. Kita buka. Nah, dia bagasinya cukup luas sih. Kalau Anda keluar kota tidak perlu khawatir barang-barang Anda tidak terbawa. Roda cadangan ada di sini. Ini dia roda cadangannya. Dan di sini ada pembuka untuk pelipatan jok baris kedua atau jok baris belakang. Ada di kanan dan kiri. Nih, kita tarik aja. Ini tinggal dorong. Nah, ini juga. Nah, jadi misalkan Anda mau bawa barang yang lebih panjang, lebih besar ukurannya, ini bisa dilipat. Tentu saja ini tidak rata lantai karena ini sedan. Karena ini sedan, duduk di belakang itu tentu sangat nyaman sekali. Sejelek-jeleknya sedan, duduk di baris belakang itu nyaman. Dan ini juga yang saya rasakan ketika duduk di Honda City ini. Walaupun ini adalah small sedan, artinya entry level untuk kelas sedan, tapi ini nyaman. Duduk di sini nih nyaman sekali. Joknya nyaman, badan tertopang dengan sangat baik, dan ini legroomnya sangat lega. Kenyamanan itu juga ditopang oleh adanya
ventilasi AC di baris kedua. Di sini ada hand grip juga, di sini ada penyimpanan di atas dan di bawah. Nggak banyak sih fiturnya, tapi oke lah, karena ini adalah small sedan. Karena ini keyless, untuk membukanya cukup memencet tombol di handle pintu sini. Nah, kita masuk. Ini juga nyaman sekali. Ini adalah karakter small sedan, sedan tipe terendah atau kelas terbawah. Di semua brand, sedan yang di entry level itu nyaman di depannya, di belakang nyaman, di depan nyaman. Jadi tidak berorientasi pada pengendara saja, tapi juga pada penumpang belakang. Kalau kita perhatikan, dashboardnya ini cukup mewah untuk ukuran small sedan dan untuk ukuran tahun 2014. Ini kalau ngomong dashboard, tentu ini keras plastik. Khusus di sisi sini, ini soft touch. Ini bukan material keras. Di sini ada aksen chrome, sehingga membuatnya terlihat lebih berkelas. Nah, kalau setirnya, ini setirnya dilapis kulit. Di sini sudah ada fitur cruise control. Ada pengatur tombol audio yang terhubung dengan head unit juga. Nah, ada pedal shift juga di sini kanan kiri. Kita nyalakan saja. Nah, ini dia. Kita lihat cluster meternya. Ini sama dengan cluster meternya Honda BR-V ataupun dengan Mobilio. Tapi yang ini ambientnya itu warna biru. Nah, menunya pun juga sama. Ada odometer, trip A, trip B, sisa bahan bakar, rata-rata pemakaian bahan bakar, ada jam, ada outset temperatur, ada indikator bensin. Untuk lampunya masih manual, belum auto. Begitu juga dengan wipernya masih manual. Nah, di sebelah kanan itu ada tombol pengatur spion, bisa diatur, bisa dilipat dari dalam. Ada aircon juga, dan ini sudah dilengkapi dengan traction control. Di door trim ini pengaturan power window-nya hanya di sisi driver yang auto, yang lain masih power window biasa. Ada penyimpanan kecil di sini, sedangkan di bawahnya itu ada cup holder dan penyimpanan lainnya. Di samping kanan bawah setir ini juga ada penyimpanan tersembunyi. Kita ke sarana hiburannya. Ini head unitnya, ini sudah double din. Ini menu-menunya ada radio, ada disk, ada USB, ada iPod, ada aux. Untuk tahun segitu ya lumayan lah ini. Pengatur AC-nya itu udah auto climate control, dan ini sama dengan Honda HR-V. Jadi tinggal pencet-pencet saja. Ini touch control. Transmisinya yang ini CVT. Di depan transmisinya ada cup holder, ada power outlet juga. Rem parkirnya ini masih pakai tangan biasa, pakai otot. Ini armrestnya paten, nggak bisa dimaju mundurkan. Di bawahnya ada tempat penyimpanan. Kalau sun visor ya ini ada cermin saja, nggak ada lampu. Spion tengahnya masih manual, ada lampu kabin. Kita jalan aja untuk merasakan seperti apa mobil ini. Pertama-tama saya cerita soal posisi mengemudinya. Ini posisi mengemudinya enak sekali. Ini joknya bisa diatur, dan ini setirnya ini juga tilt dan teleskopik. Tapi Anda tidak disarankan ya mengatur setir dalam kondisi mobil berjalan. Honda City ini suspensinya itu agak keras, cenderung keras tepatnya. Ini kita lewat polisi tidur. Nah, ini cenderung keras, tapi kerasnya itu bermanfaat. Jadi karena suspensinya keras, mobil ini jadi nyaman dikendarai, jadi bisa diajak bermanuver. Ketika dalam kecepatan tinggi pun, mobil juga lebih stabil. Dulu saya pernah punya Honda City, tapi tipe sebelumnya ya, di bawah ini. Nah, itu saya sering melakukan perjalanan keluar kota, mudik ke kampung halaman ketika masih bujang, itu sendirian. Dan dipakai itu bener-bener nyaman. Badan tuh enak, capeknya itu nggak terlalu berasa. Padahal ketika itu belum ada tol Trans Jawa. Tol itu baru sampai di Cikampek. Apalagi sekarang itu ketika sudah ada tol, tentu lebih menyenangkan perjalanannya. Untuk akselerasi di putaran bawah, wow. Ini di komplek. Untuk akselerasi ini enak sekali. Di putaran bawah, putaran menengah, di putaran tinggi pun ini juga enak sekali. Jadi walaupun mesinnya sama-sama mesin 1500 cc, sama dengan Mobilio, sama dengan BR-V, dengan Honda Jazz, tapi settingan ECU-nya itu beda. Untuk kekedapan kabin cukup bagus. Suara-suara dari luar itu sama-sama terdengar. Yang terdengar itu adalah road noise, gesekan antara roda dengan aspal itu terdengar cukup kencang. Apalagi kalau kita lewat di jalan yang keriting, jalan yang tidak rata. Untuk mobil
yang umurnya 8 tahun ini masih oke banget, masih nyaman banget. Hanya saja yang perlu diwaspadai, yang perlu diperhatikan adalah kaki-kakinya, karena Honda itu cenderung lemah di kaki-kaki. Dan ini di usianya yang ke-8 tahun masih bisa dipakai, masih cukup nyaman, tapi sudah mulai ada bunyi-bunyi. Jadi sebaiknya udah mulai diperiksakan, mungkin ada part-part yang harus diganti sehingga mobil kembali segar lagi. Untuk mesin tidak ada masalah, mesinnya ini mesinnya cukup bandel. Paling yang perlu dicek adalah apakah ada rembesan oli dan semacamnya. Jadi dengan harga di kisaran 170 sampai 190, mobil ini worth it sekali. Mobilnya nyaman, bisa memberikan gengsi yang lebih pada pemakainya. Dan dengan usianya yang masih 8 tahun tentu belum terlalu tua lah. Ya, usia ekonominya sudah lewat, tapi jajannya tidak terlalu banyak. Oh, ini lewat polisi tidur, berasa kerasnya sekali. Nah, untuk pajaknya, itu pajaknya sekitar 3,8 juta rupiah per tahunnya, tergantung daerah. Murah menurut saya karena ini sedan. Nah, salah satu yang saya suka dari mobil ini adalah konsumsi BBM-nya. Itu cukup irit. Dalam kota itu di kisaran 11-12 km per liter. Sedangkan untuk luar kota itu lebih irit lagi, di atas 15 km per liter, bisa 16, bisa 17. Kalau Anda sedang mencari mobil Honda City seperti ini, sekedar info, ini juga dijual. Di mana belinya Anda bisa kunjungi Instagram Aden Mobilindo atau tulis di kolom komentar di bawah, nanti saya hubungkan dengan orangnya, atau WA ke saya juga bisa. Harganya berapa langsung sama orangnya nanti ya. Demikian saja Sobat Indi, vlog saya kali ini. Jika ada pertanyaan, ada komentar, ada masukan, ada kritikan atau apapun lah, silahkan tulis di kolom komentar. Bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe. Jangan lupa untuk like video ini dan membaginya kepada teman, saudara, dan kenalan Anda. Dukung terus channel ini agar semakin berkembang, memberikan informasi yang bermutu, berkualitas, bermanfaat, dan tentunya independen. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di vlog selanjutnya.